Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan jingga. Mana perempuan dia? Perempuan jingga. Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Nyoman Indra Permana, yang saya hormati Mbak Vivi selaku moderator, kemudian yang saya sayangi, saya banggakan Ibu-Ibu Pia Aryagarini di jajaran gabungan 4 Korpaskas. Puji syukur yang pertama saya sampaikan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkenannya maka hari ini kita bisa berkumpul meskipun melalui webinar yang adik-adik, Pak Nyoman dan adik-adik sekalian. Namun tentunya harapan saya tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk menambah ilmu, untuk menimba ilmu, dan pastinya bersilaturahmi. Pada kesempatan ini saya teringat kembali 4 bulan yang lalu ketika Bapak Nyoman mengisi kegiatan Rakor Pia Aryagarini Gabungan 4 di Mako Korpaskas. Pada waktu itu adik-adik saya terkesan sekali, Pak, senang sekali mendapat ilmu, menerima kedatangan Bapak yang mengisi kelas kami. Biasanya, Pak, kami itu bertemu seluruh jajaran Indonesia itu umumnya ketika hari ulang tahun Korpaskas. Jadi sebelumnya kami mengadakan rakor. Namun kalau kemarin kami mengadakan rakor sehubungan tindak lanjut dari rakor dan Narkotika dan Pia Aryagarini Pusat. Tidak disangka kalau kemudian 4 bulan kemudian, waktu itu tanggal 3 Maret, kalau sekarang tanggal 1 nggak beda jauh lah, Pak ya, 4 bulan kemudian akhirnya kita bertemu dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi berjauh-jauhan tetapi dengan sistem webinar. Semuanya pasti mengetahui ini adalah salah satu dampak dari pandemi corona. Bukan hanya di Bandung, di Indonesia, tetapi memang pandemi ini sudah mendunia. Flashback ke belakang, saya membaca literatur, Pak, dan adik-adik. Barangkali ada yang pernah mendengar nama Nostradamus? Halo? Adik-adik? Tapi suara saya terdengar ya? Siap, Ibu. Peramal ya, Bu ya? Bagaimana peramal? Ya, itu Mbak Vivi, betul. Jadi saya mempelajari dengan adanya pandemi ini, kemudian saya buka literatur, kemudian saya mendapatkan nama Nostradamus. Jadi di abad ke-16 konon kabarnya begitu, lahir di tahun 1503 dengan nama Michel de Notre Dame di kota Remy de Provence, Prancis. Itu yang selanjutnya disebut dengan Nostradamus, lebih terkenal dengan ahli nujum atau yaitu astrologi, tapi ahli nujum ya, peramal. Padahal beliau itu sebenarnya seorang apoteker juga, seorang metafisika. Konon kabarnya beliau itu sudah meramalkan bahwa di suatu saat akan datang tahun kembar. Tahun kembar artinya mungkin ini ya dimaksud dengan 2020. Tahun kembar, kemudian akan hadirnya seorang ratu. Mungkin ini bisa dimaksudkan corona. Corona itu kan ratu yang datang dari timur. Kita pelajari, kita amati, ternyata kan datangnya dari China, dari Wuhan. Kemudian akan menjadikan satu kota, the city of the seven hills, menjadi gelap gulita. Kita tahu bahwa the city of the seven hills adalah Roma, Italia. Dan bisa kita dapat informasi bahwa korban yang terbanyak adalah korban corona ini adalah di Italia. Kemudian yang mengubah
sorenya manusia itu menjadi begitu. Dan inilah yang terjadi, kematian. Tapi janganlah kita menjadikan pandemi corona itu menjadi ketakutan yang berkepanjangan. Jadi kalau melihat itu mungkin ramalan Nostradamus ya sudah bisa dipercaya, bisa tidak, tapi walau alam, yang penting saat ini yang kita hadapi adalah faktanya di sini. Jangan sampai kemudian kita kemarin sudah 3 bulan selama pandemi ada di rumah ya. Nah, jangan sampai kemudian ini berkelanjutan. Artinya mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, akhirnya kita yang harus mengubah sikap kita, menjadikan pandemi corona ini mendamaikan kita dengan corona. Jadi corona itu mau tidak mau hidup berdampingan dengan kita. Kemudian kita harus berdamai dengan corona, artinya kita yang menyesuaikan gaya hidup kita, perilaku kita, mengadaptasi kegiatan kita semua dengan hadirnya corona. Lalu belajar dari 3 bulan itu semuanya berubah. Dari sekolah, learning from home, kemudian yang bekerja juga working from home, lalu semuanya disesuaikan, akhirnya menjadi flexibility working space. Jadi bekerjanya menyesuaikan juga, dan ini diimplementasikan dalam kalau kami ibu-ibu PIA itu juga ada himbauan bahwa untuk pelaksanaan sertija, pelaksanaan kegiatan itu dengan jumlah terbatas dan jumlah yang terbatas dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan. Lalu kadang kami juga berkegiatan, ibu kami izin harus mendampingi anak-anak ujian online. Nah seperti itu, jadi saya mempelajari situasi setempat, kemudian pengalaman dengan ibu-ibu pengurus saya, ibu anggota saya, akhirnya saya juga terinspirasi untuk mengadakan kampanye. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud ya Pak Nyoman, walaupun mohon maaf agak terlambat ini, karena kemudian kami sudah ada kegiatan lain, dan biasalah tadi sempat terdengar sama Mbak Pipi dulu. Mbak Pipinya dulu ibu-ibu se-Indonesia. Jadi begitu Pak Nyoman, akhirnya saya terinspirasi untuk mengadakan kegiatan ini, untuk walaupun jauh di mata tetap di hati, adik-adik walaupun jauh tetap dalam ingatan saya, tetap dalam pemikiran saya, untuk menjadikan kita jangan takut dengan corona ini, tapi kita harus menyikapinya dengan sikap positif, karena biar bagaimanapun kita kan harus survive. Kita yang harus bisa kehidupan ini, the show must go on, kehidupan ini terus berjalan. Jadi kalau dilihat dari sisi positifnya ya mungkin akan mengubah perilaku kita dengan menjadi lebih baik, menjadi lebih berinisiatif. Ibu-ibu yang tadinya gaptek akhirnya membuka laptop juga, kemudian lebih mandiri, bertanggung jawab, dan itulah Pak. Jadi kegiatan-kegiatan harus update, karena kalau tidak update kita yang ketinggalan kan gitu Pak. Jadi alhamdulillah kemarin setelah berkomunikasi dengan Pak Nyoman, hari ini Pak Nyoman berkenan membekali kami dengan fleksibilitas perilaku di era normalitas baru. Jadi Pak, tentunya ibu-ibu saya ini, ibu-ibu pasca sudah tidak tahan lagi, sudah tidak sabar menanti dari coach Pak Nyoman yang dirindukan ini sejak tanggal Maret ini kan. Pak, soalnya banyak supportnya Pak, betul Pak. Jadi alhamdulillah. Tentunya selanjutnya saya serahkan waktu kepada Pak Nyoman sebagai teman kami, teman berbagi, teman bersinergi, dan tentunya teman yang menggemaskan. Ya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Nyoman dengan membuka. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sungguh apa yang telah disampaikan oleh Ibu adalah sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang beliau pada kita semua. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi yang telah kita nantikan. Seperti kata Ibu tadi, kepada Bapak Nyoman Indra Permana,
waktu dan tempat, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada ibu-ibu sekalian. Mohon izin kepada Ibu Ketua, Ibu Ekowati Heris Widodo, juga kepada Ibu Wakil Ketua, Ibu Desi Taspin, dan Ibu Ketua Seksi Organisasi, Ibu Elia Adrianto, dan seluruh para ibu-ibu ketua di ranting dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah ini seminar saya yang pertama kali untuk dari Sabang sampai Merauke. Jadi kebahagiaan bagi saya dan ini kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi dan saya ikut belajar bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian. Nah, yang seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi bahwa tepatnya Ibu izin waktu di Bandung terschedule tanggal 12 Maret Ibu. Kemudian karena perintah dan Korpaskas extend saya 1 hari. Jadi saya sempat melihat para ibu-ibu untuk hari berbiasa. Ya, kehormatan bagi saya dan kemudian tanggal 13 baru memberikan berbagi dengan ibu-ibu pada acara rapat koordinasi. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika saya pulang tanggal 14 itu hari Sabtu, kemudian sampai di Jakarta tanggal 15 sudah dinyatakan untuk terjadi PSBB ya. Kita semuanya mengkarantina dalam tanda petik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa memang ada ramalan ya, tahun kembar, kemudian akan adanya Dewi Cinta gitu ya, Dewi perempuan yang akan turun ke bumi dan sebagainya. Dan kalau di ilmu psikologi ini astronomi atau ramalan bintang itu masuk di ilmu pseudoscience, ilmu bantu psikologi. Dan seringkali kalau kita bernostalgia di tahun 80, 90 itu kan ada majalah izin ya saya sampaikan, ada majalah mode, majalah gadis gitu. Mungkin ibu-ibu kalian dibuka pertama kali langsung dicari astronominya itu, bukan nyari yang lainnya tapi buka astronominya, bintang saya apa, ramalannya apa, dan yang dilihat adalah keuangannya bagaimana gitu ya. Waktu zaman dulu masih SMA gitu mungkin yang dilihat adalah jodohnya, tapi ketika sudah berkeluarga yang dilihat adalah keuangannya. Mohon izin ya ibu-ibu ya. Ya, ini yang namanya juga ramalan. Nah, menjadi menarik ketika ramalan itu diyakinin sehingga menjadi sebuah kebenaran di mana di pikiran kita. Seperti yang saya sampaikan pada saat di Mako Korpaskas bersama Ibu dan para jajarannya, semua tergantung bagaimana kita, perspektif kita menyikapi sebuah persoalan. Saya tidak bilang menyinai masalah. Dan ketika saya dihubungi kemarin sama Ibu, berbahagia sekali. Saya nggak bilang negosiasi waktu apa, pokoknya saya bilang ya, pokoknya begitu. Ya siap, saya bilang begitu kan, karena perintahnya dari Dankor Paskas, pokoknya kalau pasukan tuh harus siap Pak Nyoman. Saya juga pasukan siap, saya bilang begitu. Dan ketika poster itu Ibu izin dikeluarkan keynote speaker itu, wah luar biasa impact-nya. Jadi ini pertama kali untuk jajaran PIA di Angkatan Udara yang mengadakan seminar dari Sabang sampai Merauke. Respect saya untuk para ibu-ibu yang dia di Korpaskas, ini luar biasa sekali. Dan baik Ibu, saya izin masuk di apa yang saya bagikan, yaitu berkaitan dengan fleksibilitas perilaku di era normalitas baru. Ketika saya dihubungin sama Ibu Ketua Seksi Organisasi, Pak Nyoman ini materinya apa ya? Jujur Ibu izin, saya langsung terlintas, kalimat ini langsung terlintas ketika saya diskusi sama Mbak Vivi. Mbak, ini kalau ibu-ibu apa ya gitu ya. Dengan di brief saya bilang fleksibilitas perilaku aja lah gitu ya. Maksudnya begini Bapak Ibu, manusia itu punya sumber daya yang sangat luar biasa, dan kita diwarisi oleh Sang Pencipta dengan kesempurnaan yang sangat luar biasa. Persoalannya sering terjadi adalah ketika ada sebuah masalah dan atau saya mengatakan itu sebuah persoalan, tiba-tiba seperti menggunakan kacamata kuda, seolah-olah kita udah terkungkung nggak bisa apa-apa gitu. Dan selama hampir 4 bulan gitu ya,
Saya sangat bersyukur, saya, Mbak Vivi, ada Mas Ari yang tergabung di tim kami, sangat bersyukur melihat pandemik ini. Yang kita lihat adalah bagaimana kita menyikapi pandemik ini. Ketika kita menyikapinya negatif, maka itu yang akan ditarik. Jadi seolah-olah adanya pandemi corona ini dunia sudah berakhir. Padahal kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, dengan tinjauan berbeda, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sisi positifnya. Kalau tadi disebutkan oleh Ibu Ketua tadi mengatakan bahwa sekarang sertijab menggunakan online. Jadi sudah ada pemangkasan biaya, ada pemangkasan protap gitu ya Bu ya, izin, semuanya udah dipangkas. Dan tinjauan saya lebih efisien menurut saya, lebih efisien. Coba bayangkan seminar ini kalau diadakan oleh Bu Eris, seminar ini nasional gitu ya, belum tentu bisa diikuti seluruh anggota PIA di bawah gabungan 4 Korpaskas. Dan biayanya pasti besar sekali untuk menjadi ibu-ibu sekalian. Adalah sebuah perubahan. Perubahan ini apa? Perubahan itu adalah sesuatu yang tidak pernah terelakkan. Karena inilah yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi cuma satu, yaitu perubahan. Dan ini tidak pernah bisa kita elakkan. Perubahan ini bisa positif atau negatif. Dikatakan oleh Heraklitus, ya, ini seorang ahli dari Yunani, filosof, mengatakan segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi, yang tetap hanya perubahan itu sendiri. 3 bulan yang lalu seragamnya PIA tidak menggunakan masker, Bapak Ibu. Sekarang semuanya pakai masker. Ini sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Kenapa perubahan ini diperlukan? Karena dunianya begitu cepat sekali berubah. Saya ingat betul ketika saya berada di Mako Korpaskas itu tanggal 12 Maret, 13 Maret, 14 Maret kembali. Sampai di Jakarta semuanya udah berubah, Bapak Ibu. Di kereta api perjalanan Bandung-Jakarta, saya sudah nggak nyaman, sudah saling curiga ini. Ini siapa yang kena corona dan sebagainya, dan seterusnya gitu ya. Semuanya berubah, perilakunya berubah. Tiba-tiba orang harus di rumah semua. Ada work from home, ada work from office, gantian semuanya. Nah, kalau melihatin kenapa kita juga harus menyikapi untuk berubah, coba kita kita lihat sekarang. Banyak yang terjadi di kehidupan teknologi berubah. Seperti Ibu katakan tadi, sekarang kita yang nggak tahu laptop, yang nggak tahu teknologi laptop, dipaksa untuk tahu. Yang nggak pernah mau pakai gadget, dipaksa untuk pakai gadget. Semuanya dipaksa untuk berubah. Industrinya berubah saat ini. Mobilitas manusianya berubah. Ya, ingat ibu-ibu sekalian, ini pandemi corona belum selesai, ibu-ibu. Jadi kita tetap harus waspada. Jangan dipikir seringkali teman-teman saya mengatakan, oh udah PSBB udah dicabut. Hati-hati ibu-ibu, terutama keluarga kita. Ini belum selesai. Kita memang harus berdamai dengan virus corona, tapi ancaman masih tetap ada. Tidak menutup kemungkinan juga perusahaan itu banyak yang bangkrut. Saya pun sekarang mendirectnya dari rumah, udah nggak pernah ke kantor. Nah, perubahan ini terus berlangsung, perlu survive. Nah, ini yang akan kita bahas saat ini. Mari ibu-ibu kita bernostalgia sejenak, melihat masa muda. Kalau saya ngomong masa muda, izin boleh ya ibu ya? Kalau ngomong masa muda, seolah-olah sekarang sudah pada tua. Mohon izin ibu-ibu. Pasti ibu-ibu tahu barang ini, betul ya? Ini saya nggak tahu, di Mako sudah nggak ada Bu ya, izin ya. Di Ranting juga nggak ada. Ini mesin tik. Ini dulu zaman saya ya, zaman saya waktu buat skripsi masih pakai ini. Mungkin sebagian dari Anda semua juga pakai ini. Ini sudah menjadi barang antik. Ini telepon yang sangat mewah di eranya, hanya dimiliki oleh para komandan. Betul ya Ibu ya? Ini hanya dimiliki oleh komandan ini. Dan ini yang kalau saya secara pribadi kalau muter ini berulang kali gitu ya, harus redial. Ini udah hilang. Ini juga alat recordingnya saat ini juga sudah nggak ada. Lanjut, ini kaset ini bernostalgia ibu-ibu.
Ini pernah mengalami kalau kita mau puter pakai pensil atau pakai ballpoint gitu ya, diputer gitu, kalau putus disambung pakai lem gitu. Ini nostalgia. Ini sudah nggak ada. Video Betamax ini masih ingat ya ibu-ibu ya? Dulu zaman ada film The Condor Zero kalau nggak salah ya, ada 60 seri itu. Itu contohnya kalau misalnya itu yang nomor 1 sampai 10 dipinjam sama Bu Eris gitu, saya nungguin itu nomor 10-nya gimana ini belum dibalikin kan seminggu kan jatah minjemnya kan seminggu Bu izin. Jadi saya nongkrongin aja, ibu balikin saya nggak nonton nih gitu kan. Ya contohnya begitulah. Dan ini kalau udah punya video Betamax ini udah luar biasa, pasti orang kaya. Nah kemudian beranjak, ini ada perekam, biasanya para wartawan menggunakan ini. Saat ini sudah hilang. Nah ini pasti sangat luar biasa, ibu-ibu pasti sangat mengenal ini nih, Kodak ini ya, pakai film roll begini. Ini yang lucu Bu Ana, yang ketika udah bergaya-bergaya begitu dicetak burem hitam gitu, atau kebakar nggak kegulung, itu sakit hatinya luar biasa itu Bu. Kalau sekarang kan ibu-ibu mau selfie begitu tinggal dihapus ganti lagi. Kalau ini mau ganti gimana? Ini isi 24 sama 36. Ini alatnya. Padahal ini kalau kita ngomong Kodak dulu ya, padahal mereknya Canon. Ini udah mulai canggih nih, udah menggunakan tele. Ini juga luar biasa ini. Kalau pacaran dulu ibu izin ya, waktu masih zaman ibu-ibu masih suami masih taruna kan masih pakai ini ya ibu ya, di AU itu. Kirim sekarang minggu depan belum balik-balik gitu ya. Yang ini di antara Anda semuanya ada yang punya. Ini handphone sejuta umat ya ibu ya. Nokia, sampai orang Jawa, orang Sunda ngomongnya Nokia katanya gitu. Nah, ini kalau udah punya handphone ini paling hebat sedunia lah kira-kira begitu ya. Semuanya kadaluarsa barang tadi dan gone, hilang. Dan semua barang itu cuma diganti dengan satu barang yang ada di genggaman Anda saat ini. Dunia berada dalam satu genggaman. Dan ini sangat luar biasa. Persoalannya adalah ibu-ibu sekalian, apakah mentalitas kita sejalan dengan perubahan zaman ini? Ini persoalannya. Kalau kita lihat, kalau kita ngomongin gadget ini ibu-ibu, anak-anak bayi umur 3-4 tahun sudah pegang gadget itu. Mohon izin ya ibu-ibu ya, ini bukan pada ibu-ibu yang ikut seminar saat ini, bukan. Ini yang di luar sana yang begitu. Jadi anak 4 tahun dalam kondisi yang nangis gitu ya, rewel gitu, paling diemin paling gampang adalah dikasih gadget, dikasih mainan. Ibu izin, bagi Anda siapapun ibu-ibu yang ngikutin seminar ini, hati-hati, anak-anak di bawah usia SD otaknya lagi berkembang dan radiasi dari gadget ini sangat besar. Jadi hati-hati sekali. Kita saja yang sudah dewasa kena radiasi, kalau berlebihan melihat gadget ini biasanya mata berair ibu-ibu. Nah kalau mata Anda berair itu sudah terlalu lama lihat gadget. Nah sekarang yuk kita renungkan bagaimana dengan bayi yang usianya masih di bawah 5 tahun, masih di bawah 12 tahun. Jadi ini menjadi perhatian khusus supaya anak-anak itu sehat secara perkembangan otaknya. Nah ini tambahannya bagaimana fleksibilitas kita. Memang dunia berubah, maka kita juga harus lebih smart untuk menghadapi perubahan ini. Saya lanjutkan. Nah seringkali gadget ini diberikan atau pandemi saat ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan hierarki kebutuhan. Sebagai pengetahuan ibu-ibu, ini ada hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Ada 5 tingkatan kebutuhan dari manusia. Kebutuhan yang pertama adalah psychological, bahwa setiap manusia akan memenuhi kebutuhan yang paling dasar, yaitu makan, minum, udara, tidur, tempat berteduh, dan seterusnya. Ini yang paling pertama. Paling mewah ketika pandemi terjadi. Betul ya ibu-ibu ya. Karena kebutuhan ketiga itu adalah yang disebut dengan love and belonging, di mana ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini akan muncul ketika kebutuhan pertama, kedua, dan ketiga sudah ada. Kebutuhan yang keempat adalah esteem, dihargai.
Beritanya adalah penggunaan handphone itu adalah di nomor 4 sebenarnya. Karena handphone itu kan fungsinya cuma untuk telepon dan berkomunikasi. Tapi untuk gaya dan sebagainya itu nomor 4. Dan nomor 5 adalah aktualisasi diri. Ini adalah hierarki kebutuhan. Ketika pandemi terjadi, kebutuhan manusia itu kembali kepada kebutuhan nomor 1. Makanya kalau saya lihat di Instagramnya para di Pasas, di Angkatan Udara itu kan ada menanam bareng-bareng gitu Bu ya, nanam singkong, nanam kangkung, kemudian beternak lele. Itu kan psikologikal sebenarnya, mengamankan kebutuhan paling bawah. Dan yang nomor 2 adalah safety. Nah, pandemi inilah di nomor 2 inilah menjadi kebutuhan yang paling sangat-sangat diperlukan. Kita sudah melupakan kebutuhan untuk diharga diri ataupun memiliki. Kita menyelamatkan diri sendiri dulu pasti. Apalagi kita bicara mengenai self-actualization, akan jarak. Nah, inilah 5 kebutuhan yang terjadi. Persoalannya sekarang ibu-ibu, ketika PSBB ini sudah dicabut, orang sudah mulai lupa, udah mau mulai naik ke atas lagi gitu. Ingat, kebutuhan kita masih ini yang paling utama, nomor 2 ini yang paling utama saat ini, safety ini. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama ibu-ibu. Nah, inilah tingkatan kebutuhan yang terjadi saat ini. Ya, jadi kebutuhan pertama ini menjadi basic need yang di kondisi saat ini, basic need nomor 1, nomor 2 ini harus diamankan terlebih dulu. Lihatlah bahwa kita banyak menunda kepentingan-kepentingan, banyak hal yang kita tunda, yang nggak penting-penting kita tunda. Dan hati-hati ibu-ibu, saat ini pandemi belum selesai, jadi kebutuhan mengenai psikologikal dan safety harus tetap menjadi kebutuhan yang perlu diperhatikan. Saya lanjutkan. Nah, dalam kehidupan rata-rata orang itu hanya menyikapi sebuah kebutuhan itu cuma 10% tentang kehidupannya masing-masing. Tapi 90%-nya orang itu bereaksi, inilah yang membuat heboh. Tapi pandeminya sendiri ya, kalau kita lihat ya memang ada pandemi, ada corona. Yang menjadi heboh itu kan bagaimana bereaksi terhadap corona itu. Sampai ada yang bilang tenang aja, hidup mati kan di tangan Tuhan, ada yang ngomong begitu. Ya saya sampaikan, ya memang semuanya Tuhan yang menentukan. Tapi kalau nggak mengindahkan kebutuhan yang pertama tentang psikologikal dan rasa aman tadi, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga kebersihan, ya tanggung jawab sendiri gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bereaksinya. Nah, pertanyaannya kemudian untuk ibu-ibu BIA yang di Paskas ini, mau proaktif atau reaktif? Proaktif itu bagaimana ibu? Contoh ibu ya, memang sekarang PSBB ini sudah dicabut. Saya tetap memilih untuk proaktif. Artinya kalau saya nggak penting-penting amat ya nggak usah keluar gitu. Ya tetap aja di rumah. Kalau bisa di delivery diwakilkan ya diwakilkan. Tapi ada yang sebagian yang reaktif. Yang reaktif gimana? Wah, udah dicabut nih gitu. Yuk kita keluar. Langsung ke mall ya, silakan saja menurut saya. Tapi kalau saya boleh menghimbau, tetaplah kita proaktif untuk menyikapi kondisi ini dengan lebih bijak. Makanya disebut dengan fleksibilitas perilaku. Karena mau nggak mau dalam 3 bulan ini membentuk perilaku yang baru. Nah, dikatakan oleh Renat Kasali bahwa tidak peduli seberapa jauh jalan yang salah yang kita jalani, putar arah sekarang juga. Change your habit. Nah, bagaimana mengubah habit itu? Habit itu ada yang disebut dengan habit change, ibu-ibu. Habit change itu adalah rantainya begini. Kebiasaan itu jika diulang-ulang dia menjadi karakter. Contoh yang paling gampang adalah ketika pakai masker saat pertama kali, pakai masker itu nggak nyaman gitu. Tapi begitu didesain dengan pas di wajah gitu, lama-lama dalam 3 bulan pakai masker adalah sebuah kebutuhan. Bahkan ditetapkan pakai masker, ibu-ibu udah ada standarisasinya di ibu-ibu ya. Jadi karakter saat ini. Dan habit yang diulang-ulang itu menjadi sebuah budaya. Nah, bisa jadi nanti sertijab yang disebutkan oleh Ibu Eris tadi akan menjadi budaya nanti di Angkatan Udara bahwa sertijab nggak perlu hadir, cukup di unit masing-masing, gitu kan, nggak repot-repot. Nah, habit ini awalnya dari sebuah perilaku, Ibu.
perilaku apapun yang diulang-ulang dia akan menjadi sebuah habit. Dan perilaku ini diawali dari sebuah kata-kata. Kata-kata yang disampaikan dalam diri manusia itu diulang-ulang menjadi sebuah perilaku. Dan perilaku ini dan kata-kata ini berawal dari bagaimana cara berpikir. Nah, kemudian dari habit change ini rahasianya adalah karakter dan budaya ini apabila diulang-ulang dia akan menghasilkan disebut dengan nasib. Kalau tinjauan dari agama Muslim disampaikan, Allah berfirman, Allah akan mengubah nasib seseorang, Allah akan mengubah nasib sebuah kaum ketika kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan kondisi pandemi saat ini, bagaimana kita menyikapi pandemi ini, pola berpikir kita akan mengubah dan menetapkan sebuah kebiasaan kita. Kalau kita nganggap enteng, ya itu nanti nasib kita juga akan menjadi enteng gitu kan, dia akan enteng. Kalau kita berpikirnya waspada, habit kita pasti waspada. Gitu Ibu. Nah, perubahan-perubahan ini selama 3 bulan itu terjadi dengan sangat konsisten. Dari tinjauan keilmuan saya di hipnosis, bahwa perubahan perilaku paling cepat dimulai secara konsisten antara 1,5 bulan sampai 3 bulan. Dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan dan karakter manusia berubah. Ya, jadi kalau kita mau mengubah kebiasaan secara konsisten antara 1,5 bulan sampai 3 bulan pasti akan berubah. Saya lanjutkan sebentar. Nah, seringkali manusia berpikir begini, saya ingin berubah, saya lebih disiplin, saya lebih bisa berkoordinasi, saya lebih bisa dan seterusnya. Tetapi menggunakan cara-cara yang lama. Saya ini mengutip ya Ibu izin, ini mengutip dari Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan begini, hanya orang gila yang menginginkan perubahan, namun tetap melakukan hal yang sama. Nah, sekarang eranya sudah berubah. Era kita ini bukan di pasca pandemi, tapi kita masih bersama-sama dengan pandemi. Bukan pasca, ini belum selesai ini. Nah, kalau cara kita menggunakan pola-pola yang lama, masih tidak peduli dengan kebersihan, tidak peduli dengan sesama, ya Albert Einstein mengatakan, ya orang itu gila gitu. Menginginkan hal yang berbeda, tapi melakukan hal yang sama. Saya mengutip ya Ibu izin. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Dan yang saya lihat dari perkembangan untuk ibu-ibu pria, sebagian orang, sekali lagi sebagian orang, bukan Anda yang berada, ibu-ibu yang berada di seminar ini terusnya. Saya gampang jawabnya. Apapun profesi ibu-ibu, bangga aja gitu, nikmatin saja. Bukankah pia itu adalah sebuah pengabdian? Karena ketika ibu-ibu menikah dengan bapak, ya menjadi satu paket, nggak bisa dilepaskan gitu. Menjadi satu paket itu. Jadi kalau kita bangga dengan pekerjaan kita, yakin orang lain akan bangga pada diri kita. Yang selanjutnya, nah, ketika saya ditanya di beberapa seminar, konsep bekerja dan berkarya itu apa sih, Bu Ibu? Ini konteksnya nanti dalam kita berhubungan dengan orang lain, terutama dalam kita berorganisasi. Bisa jadi ini organisasinya di Persatuan Ibu-Ibu Arya Gari ini. Bekerja dan berkarya, kalau saya tanya, sebagian orang menjawab untuk siapa ini kita kerja? Kalau ini ditanyakan kepada suami ibu-ibu sekalian, Papa kerja buat siapa sih Pak? Jawabannya pasti untuk ini Bu, untuk keluarga. Betul ya? Pasti itu jawabannya untuk keluarga. Kalau jawabannya bekerja atau berkarya untuk keluarga, dibalikin Bu. Kalau kerjanya untuk keluarga ya jangan marah-marah kan gitu. Kan untuk keluarga. Seringkali kan yang terjadi ngomong untuk keluarga, keluarganya dimarahin. Tapi saya tegaskan begini Bu. Konsep bekerja dan berkarya. Seseorang itu bekerja itu bukan untuk keluarganya. Mungkin konsep saya berbeda. Orang bekerja dan berkarya itu prinsipnya dia bekerja untuk diri sendiri. Apalagi di tinjauan agama Muslim, wanita itu duitnya wanita ya duitnya wanita, duit istri ya duit istri, duit suami duitnya istri. Ini kalau di seminar
atau di penatris gitu udah seru ini Bu. Wow, pasti tepuk tangan semua ibu-ibu itu. Wow, oke, itu dengerin papa, duitnya mama tuh kayak gitu. Duitnya papa punya aku tuh gitu, pasti gitu. Udah seru ini bersih tepuk tangan semuanya. Nah, makanya kalau ada bapak-bapaknya yang dengerin di sini, kalau misalnya direkam kasih tahu Bu. Saya tegasin sekali lagi ya Bu ya. Duitnya istri adalah duit istri. Nah, itu Bu. Duit suami adalah duit istri. Nah, ini ada hukumnya loh secara Islam ya. Meskipun saya tidak bisa mendengar Anda ketawa, tapi saya lihat body language ibu-ibu juga merasa alhamdulillah gitu ya. Meskipun tertutup dengan masker tapi pengen ketawa. Oke. Saya balik lagi. Prinsipnya orang bekerja. Jadi Anda semua yang berorganisasi untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk suami, Bu. Sekali lagi, bukan untuk suami, untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Ini mindset, ini pola berpikir. Kalau kita bekerja dan berkarya untuk diri sendiri, dan kita happy, kita bahagia, maka keluarga kita pun ikut bahagia. Itu konsepnya. Bukankah kalau kita di pesawat gitu ya, yang pakai safety belt itu kita dulu yang dewasa, baru anak-anak pakai safety belt. Pakai masker pelampung, kita dulu pakai masker, baru orang lain, anak-anak yang pakai masker. Berarti artinya apa? Kita dulu yang harus bahagia, keluarga bisa jadi bahagia. Makanya sampaikan kepada bapak-bapak, Pak, yang kalau kerja itu yang bahagia, supaya keluarga juga ikut bahagia. Itu konsepnya begitu. Nah ya, ini saya sudah diminta sama Dankor Paskas, Bu, izin nanti sama bapak-bapaknya nanti supaya ngomongnya nyambung. Jadi jerit dan bukan jerit ya, keluh kesah ibu-ibu sekalian nanti saya sampaikan melalui saya aja gitu ya Bu ya, izin. Jadi lebih gampang saya ngomongin sama bapak-bapaknya gitu. Ini saya nggak sebutin kok dari siapa. Saya cuma ngomong ini dari istrinya dari Danwing 1 Pak gitu, izin gitu. Dengan Ibu Dina Kodri saya bilang gitu. Saya bilang memang gitu, bercanda ya. Karena saya kenalnya dengan beliau, jadi saya kenal persis sama beliau. Nah, orang bekerja dan berkarya itu dapat penghasilan. Penghasilan ini dibagikan kepada keluarganya. Pertanyaan yang sangat krusial adalah ini, visinya apa? Tujuannya apa bekerja? Kalau ini kita mau diskusikan, orang seringkali bekerja dan berkarya itu ini penghasilan, padahal bukan. Bukankah di TNI itu adalah pengabdian? Bukan gaji, pengabdian. Makanya kan dibayar di depan, bukan dibayar di belakang. Kalau karyawan seperti saya dibayar belakang. Kalau TNI dibayar di depan karena pengabdian. Tapi oke lah kita bayar penghasilan. Tapi pastikan begini Ibu, Anda ikut berorganisasi dalam di PIA ini, hakikatnya cuma satu, ini Ibu. Ketika ini ada di dalam pikiran kita bahwa kita beribadah, maka kita berkarya atau berorganisasi itu dengan sepenuh hati pasti. Bukan semata-mata penghasilan. Dan orang beribadah itu prinsipnya bagaimana? Harus ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas ini pasti berkah. Kalau berkah, maka kalau kita ibadah dan ikhlas, penghasilan pun ikut berkah. Rumusnya begitu. Dan ketika kita bagaimana supaya berkah berkelimpahan, ini yang penting. Ini di Mako Korpaskas saya udah tegaskan, bersyukur. Tapi nggak gampang bersyukur. Karena bersyukur itu konsepnya ini Bu, Ibu-ibu. Berterima kasih. Ada dua kata, terima dan kasih. Jadi bersyukur itu apa? Ya habis terima ya kasih gitu. Tapi lebih baik jangan tunggu terima baru kasih. Kasih dulu Anda akan menerima. Nah, di konsep organisasi seperti ibu-ibu ini konsepnya apa? Ya kita berbagi ilmu pengetahuan itu yang kita milikin. Kayak ibu-ibu membagikan sembako, membagikan masker dan sebagainya. Itu adalah konsep dari bersyukur. Dan ketika kita berterima kasih, maka kita akan berbagi. Dan ketika berbagi, maka kita memiliki jiwa keberlimpahan. Inilah konsep orang bekerja dalam berkarya. Mohon izin ibu-ibu kalau mau difoto ini diberikan para bapaknya.
Jadi supaya bapak itu kerjanya juga tenang gitu kan. Berangkat kemanapun oke, dan Anda juga, ibu-ibu juga dalam kondisi yang pandemi ini masih tetap bisa berkarya. Ada sebuah hal yang kita nggak pernah tahu, bahwa kita berkarya di PIA ini semata-mata ini, Bu. Saya menghimbau hilangkan prasangka, hilangkan cara berpikir bahwa ini tuntutan dari ibu, tuntutan dari komandan. Hilangkan itu. Kalau ketika itu ada muncul, maka kita nggak akan pernah bisa fleksibel dalam berperilaku. Kita akan ikut garis komando, terus garis komando. Jadi kita kayak begini, izin ya Ibu ya. Begitu ada surat edaran dari Ibu Ana gitu ya, hari Senin gitu ya, hari Rabu sudah kumpul. Itu beberapa orang mungkin di luar sana ngedumel itu. Aduh gitu kan. Harus persiapan ini, pakai baju PDH lagi nih. Berkumpul lagi. Makanya ketika kita menghadapi new normal ini, yuk kita sambut dengan antusias. Disampaikan oleh Ralph Waldo Emerson. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Antusias itu tidak bisa diajarkan. Saya tidak pernah bisa mengajarkan Anda untuk antusias. Kalau saya ditanya, gimana caranya Nyoman untuk antusias? Saya nggak bisa. Nggak ada teorinya antusias. Tapi antusias hanya bisa ditularkan. Jadi ketika ibu-ibu antusias, maka lingkungan ibu-ibu pasti ikut antusias. Dan saling mempengaruhi. Jadi antusias tidak bisa diajarkan, tapi hanya bisa ditularkan. Terlebih untuk menghadapi kondisi new normal ini. Nah, di dalam antusias itu ibu-ibu, ada 4 hal. Yaitu pertama, optimis. Optimis bahwa pandemi ini akan selesai. Kan begitu, Bu. Kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman. Saya tulis juga itu di Facebook itu. Enak WFO atau WFH? Enak work from home atau work from office? Ada yang jawab begini, yang penting ada duitnya. Loh, saya kan nanya WFH atau WFO. Cuman itu aja jawab 2 itu. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira enak WFO atau WFH? Pasti bingung jawabnya. Pasti bingung, saya yakin pasti bingung. Dulu waktu saya ingat waktu pulang dari Bandung, semua proyek ditunda, harus WFH. Orang protes, WFH nggak bisa keluar kemana-mana, dikit-dikit disemprot, masuk mako disemprot, keluar mako disemprot, harus pakai ini, dan banyak prosedur lain-lainnya. Tapi begitu lewat dari Ramadan, sampai waktu di Ramadan itu ngomong gini, Mas Nyoman, tahun ini saya nggak bisa sholat tarawih nih di masjid. Saya nggak tanggepin, Bu, saya cuma jawab gini, emang tahun lalu lu sholat di masjid, nggak pernah ketemu tuh. Ketawa ngakak dia. Ya kan orang bisa berubah. Ya berubahnya kok nggak dari tahun kemarin, kok baru tahun sekarang. Nah ketika sudah WFH, sekarang WFO, disuruh WFO, balik kerja. Saya tanya sama teman, kamu kok nggak ke kantor, kok nggak ke office? Kayaknya enak di rumah deh Mas. Nah, saya tanya, maunya apa sih orang ini, WFO atau WFH? Makanya saya tulis di Facebook kan. Nggak ada yang bisa jawab. Yang kedua adalah inisiatif. Di dalam optimis harus ada inisiatif. Inisiatif tidak menunggu perintah, tidak menunggu komando. Inisiatif yang perlukan saat ini teman Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian adalah inisiatif untuk tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga keamanan diri kita maupun keluarga kita. Kita saling mengingatkan. Tidak lagi menunggu bahwa ini harus dibersihkan oleh itu, ini harus begini. Enggak, Ibu-ibu. Menghadapi pandemi saat ini kita harus bersatu padu, turunkan semua ego. Kalau kita bicara inisiatif, ego tidak boleh bicara. Karena inisiatif tidak akan muncul ketika ego bicara. Catatannya itu. Bu izin ya Bu, ketika Bu Eris, Bu Ana, kalau saya panggilnya Bu Ana bukan Bu Elia, Bu ya, izin. Karena kemarin waktu bilang Bu Elia ini kan Bu Ana gitu. Saya kalau beliau ini kalau teks ke saya mohon izin loh ibu-ibu. Saya tuh kadang-kadang waduh Mbak Vivi sampai
Mbak Vivi, ini loh teksnya dari Ibu Ketua. Hah, Mas, begitu? Iya. Ini sebenarnya yang komandan siapa sih? Saya bilang begitu kan. Kalau saya ini bukan siapa-siapa, cuman ini yang disebut dengan respect, Ibu. Nomor 3. Karena respect sebenarnya tidak melihat jabatan, Ibu-ibu. Respect tidak melihat kepangkatan, tidak melihat kedudukan. Respect adalah bagaimana kita habluminan nas, berhubungan dengan orang lain. Jadi, bahwa kalau kita respect kepada yang di atas, maksud saya, misalnya ibu saya respect sama Ibu Ketua, bukan semata-mata beliau adalah sebagai Ibu Ketua pihak gabungan, bukan. Karena memang saya harus respect kepada beliau sebagai manusia, hablum minan nas, dan memang harus demikianlah kita bergaul. Nah, seringkali orang respect itu melihat jabatan, melihat kepangkatan. Maka respect itu tidak akan pernah muncul. Maka respect itu terjadi karena pakai topeng. Saya mohon izin ya Bu ya. Saya adalah keluarga TNI AU, ayah saya TNI AU, dan saya berada di luar. Dan saya mengamati banget gitu, mengamatin sekali. Ketika bapak-bapak memiliki jabatan, di bawahnya sangat respect. Tapi ketika beliau sudah selesai, coba kita lihat siapa yang respect sama beliau. Kalau respect itu benar-benar terjadi, maka tidak lihat jabatan para bapak-bapaknya, itu tetap akan respect. Tapi ketika selesai, apakah respect itu tetap muncul? Nah, itu pertanyaan. Jadi, di fleksibilitas perilaku, yuk kita ubah bahwa respect itu bukan melihat dari jabatan, kepangkatan, tapi memang kita harus respect sesama manusia. Even dia seorang penyapu jalanan, even dia cuman pemulung. Nah, inilah saya harus tegas menyampaikan supaya kita tidak salah menyikapi sebuah respect. Jadi ketika saya mengatakan mohon izin kepada Ibu Bu Eris, Bu Ana, Bu Desi, atau Bu Dina, ataupun kepada siapapun, itu bukan semata-mata karena jabatan mohon izin, tapi karena memang saya harus respect kepada siapapun. Kebetulan ini di Angkatan Udara, kan begitu Bu. Kalau ini kan mohon izin itu kan password ya Ibu-ibu ya. Password di Angkatan Udara mohon izin, itu password. Nah, yang keempat, di dalam respect itu harus ada tanggung jawab. Memang di dalam tanggung jawab ini sesuai dengan jabatan masing-masing. Kalau di organisasi istilahnya apa ya? Ini kan pas Bu Ana ya yang menjadi ketua organisasi. Tupoksi itu Bu ya, kira-kira ya. Tugas pokok dan apalah gitu ya, tupoksi. Tapi tanggung jawab bukan semata-mata di situ Ibu. Tanggung jawab adalah bagaimana kita memerankan tugas kita sebagai manusia itu secara luas. Karena tanggung jawab tetap berhubungan dengan inisiatif kita. Seringkali yang terjadi begini, yang saya amatin bukan di ibu-ibu Pia nih ya, di swasta, di perusahaan saya. Ketika saya tanya, ini udah disiapkan belum? Wah, belum Mas. Ini bukan tanggung jawab saya Mas, ini tanggung jawabnya departemen itu. Loh, kok departemen itu? Departemen itu saya tanya, bukan saya Mas, itu kan nih. Kok lempar-lemparan begini? Kalau ngomong tanggung jawab, ya memang tanggung jawab utamanya bukan di Anda, saya bilang gitu. Tapi kenapa tanggung jawab itu nggak muncul ketika tidak digabungkan sama inisiatif? Nah, 4 hal ini Ibu-ibu yang diperlukan bagaimana fleksibilitas perilaku kita menghadapi era baru ini. Simple memang, tapi tidak sesimpel yang kita bayangkan. Sekali lagi saya tegaskan, simple memang untuk bisa optimis, inisiatif, respect, dan tanggung jawab. Tapi tidak sesimpel yang kita bayangkan jika kita tidak berubah mulai sekarang. Ingat, dunianya sudah berubah. Dan kita tidak pernah bisa menghambat perubahan itu sampai kita meninggal. Itu paparan saya Ibu-ibu. Jika ada tanya jawab, kami persilakan kepada siapapun. Itu Mbak Vivi. Saya kembalikan dulu paparannya. Baik Pak, kita
kita akan membuka 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab yang pertama.